Timnas Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 bersama dengan tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Timnas Indonesia langsung melakoni laga berat dengan menghadapi tuan rumah Kuwait di laga perdana. Laga itu menjadi ujian terberat anak asuh Sintayong, mengingat Timnas Indonesia juga harus melawan cuaca yang sangat panas di Kuwait. Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki catatan yang kurang baik ketika menghadapi Timnas Kuwait. Tercatat, Timnas Indonesia terakhir kali menang atas Kuwait 40 tahun yang lalu di event yang sama. Di laga itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menurunkan banyak perubahan starting line up. Di lini belakang, Elkan Bagot dan Rizky Ridho menjadi tandem bagi Kapten Timnas Fahrudin Arianto. Sedangkan Rahmat Irianto secara mengejutkan dipasang oleh Sintayong di posisi wingback kanan. Di posisi gelandang, Sintayong memasang duo pemain Persib Bandung Mark Locke dan juga Ricky Kambuaya. Trio Irfan Jaya, Sadil Ramdhani, dan Stefano Lillipali menjadi andalan Sintayong di laga melawan Kuwait. Di awal laga, Timnas Indonesia tampak bermain sangat gugup dan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sedangkan tuan rumah Kuwait tampak lebih dominan dan menguasai jalannya pertandingan babak pertama. Solidnya penampilan lini belakang Timnas sempat membuat para pemain Kuwait frustasi. Namun menjelang berakhirnya babak pertama, gawang Nadeo Argawinata akhirnya harus jebol melalui sundulan kepala pemain Kuwait. Namun keunggulan Kuwait tidak berlangsung lama. 1 menit kemudian, Timnas Indonesia langsung mendapatkan tendangan penalti setelah kiper Kuwait melanggar keras Rahmat Irianto di kotak terlarang. Mark Locke yang menjadi algojo tendangan penalti Timnas Indonesia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Sintayong langsung melakukan beberapa perubahan pemain. Hasilnya, Witan Sulaiman yang baru saja masuk menggantikan Irfan Jaya berhasil mengobrak-abrik pertahanan lawan yang berujung gol cepat yang berhasil dicetak oleh Rahmat Irianto. Timnas Indonesia berhasil comeback dan unggul 2-1 atas Kuwait di awal babak kedua. Keunggulan itu membuat pertahanan Timnas Indonesia semakin dikurung habis oleh para pemain Kuwait. Timnas hanya sesekali melakukan serangan balik mengandalkan kecepatan para pemain depan. Bahkan di akhir babak kedua, Timnas Indonesia bisa saja killing the game andai peluang emas Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya berhasil dikonversikan menjadi gol. Namun kurang tenangnya penyelesaian akhir kedua pemain itu membuat Timnas gagal menambah gol di akhir babak kedua. Hal itu juga membuat Sintayong sempat marah besar kepada Witan dan Ricky Kambuaya. Di beberapa kali kesempatan saat latihan, Sintayong juga kerap terlihat menghukum para pemainnya yang gagal mencetak gol saat latihan. Beruntung Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga penting melawan Kuwait dan memiliki modal yang positif untuk menghadapi Yordania dan Nepal demi mewujudkan target untuk lolos ke Piala Asia 2023. Itulah kronologi kemenangan krusial Timnas Indonesia melawan tuan rumah Kuwait dan juga kronologi kemarahan Sintayong melihat buruknya penyelesaian akhir para pemain Timnas Indonesia di laga itu.